Pusat Kedokteran Kepolisian atau Pusdokes Polri berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan anggota Polri demi bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. Tidak hanya sebatas anggota Polri, Pusdokes Polri juga berperan aktif dalam menjaga dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum, serta melaksanakan fungsi Disaster Victim Identification atau DVI, yaitu identifikasi korban bencana alam maupun insiden massa lainnya secara ilmiah. Pusdokes Polri menjalin kepedulian, menguatkan kesehatan Polri dan masyarakat. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pusdokes Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang berada di bawah Kapolri. Pusdokes Polri berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan kepolisian dan misi kemanusiaan baik bagi anggota Polri maupun masyarakat. Pusdokes Polri salah satu satker di Mabes Polri sebagai unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang berada langsung di bawah Bapak Kapolri. Dan dalam hal tugasnya melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana atau disaster victim identifikasi, dan pelayanan kesehatan serta kesehatan keselamatan di lingkungan Polri. Kapusdokes Polri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf. Tugasnya antara lain yaitu mengerahkan dan mengkoordinasikan fungsi teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam rangka mendukung operasi kepolisian rutin dan kontingensi di dalam dan luar negeri. Membina dan mengembangkan sistem dan metode kedokteran kesehatan Polri, mengembangkan dan menyajikan informasi data Dokes Polri, serta membina pelatihan fungsi Dokes Polri. Selanjutnya, Kapusdokes juga dibantu unsur pelaksana utama yang terdiri dari Biro Kedokteran Kepolisian atau Rodokpol dan Biro Kesehatan Kepolisian atau Rokespol. Rodokpol bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan kedokteran kepolisian yang meliputi kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Keskamtibmas, kesehatan narkoba, dokter forensik atau doksi, odontologi kepolisian, dan Disaster Victim Identification atau DVI di tingkat pusat dan kewilayahan. Sistem kerja dalam Rodokpol sendiri ada 3 kepala bidang yang memang ada. Pertama, bidang kedokteran forensik kesehatan atau Bidoksikes bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi dan teknis Keskamtibmas, Doksik, dan Latdokpol di tingkat pusat dan kewilayahan. Berikutnya bidang DVI atau bidang Disaster Victim Identifikasi ini bertugas membina dan menyelenggarakan operasi DVI di tingkat pusat maupun di kewilayahan, serta melaksanakan kerjasama dengan kementerian, lembaga terkait, dan instansi terkait. Dan bidang ketiganya, bidang odontopol, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi odontologi kepolisian di tingkat pusat dan wilayah, terutama meliputi odontologi forensik, pengembangan database odontogram, dan juga pengembangan kesehatan gigi dan mulut, serta kegiatan dental fitness di lingkungan Polri. Saat ini, dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni pemberian makan bergizi gratis, Pusdokes Polri juga aktif terlibat. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri menerapkan standar food safety ketat yang diawasi langsung oleh tim Dokes Polri.
Setiap menu diperiksa dengan tes kit food safety oleh tim dari Pusdokes Polri sebelum didistribusikan ke sekolah maupun posyandu. Pusdokes Polri menurunkan tim, baik itu tim dokter, termasuk tenaga kesehatan, membantu SPBG Polri sesuai dengan arahan pimpinan melaksanakan pemeriksaan, bukan hanya pemeriksaan food safety di akhir, tapi sejak bahan makanan itu disiapkan. Ada 2 pemeriksaan yang kita kerjakan, yaitu pemeriksaan melalui organoleptik dan keduanya kimia. Bagaimana organoleptik, kita merasakan baunya bagaimana, warnanya bagaimana, terus kita rasakan apa kecut, apakah berudah basi, yang lainnya. Baru kita lakukan pemeriksaan kimia, pemeriksaan arsen misalnya, pemeriksaan nitrit dan formalin. Setelah proses itu, makanan siap disajikan dan dikonsumsi oleh anak-anak. Unsur pelaksana lain Pusdokes Polri, yaitu Biro Kesehatan Kepolisian atau Rokespol. Rokespol bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesehatan kepolisian yang meliputi bidang pelayanan kesehatan dan bidang kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri. Rokespol memastikan kesehatan, baik fisik maupun jiwa seluruh personil Polri dan keluarga. Kesehatan para personil Polri sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara tugas utama Biro Dokpol dan Biro Kespol. Biro Dokpol sekali lagi bertugas membina dan menyelenggarakan dukungan kegiatan kedokteran kepolisian. Di dalamnya ada kedokteran forensik, ada Keskabtimas, Odontopol, DVI, dan pelatihan, baik itu pelatihan di bidang Dokpol di pusat dan kewilayahan, dan juga mengawasi, menganalisis, dan evaluasi pelaksanaannya. Sedangkan Biro Kespol bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesehatan kepolisian, terutama bidang pelayanan kesehatan dan bidang kesehatan kesamaptaan. Keberadaan Pusdokes Polri sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja kepolisian. Tidak hanya bagi internal Polri, tapi juga bagi masyarakat luas. Dalam beberapa peristiwa-peristiwa, kehadiran Pusdokes itu benar-benar cepat dan efektif di dalam mengidentifikasi siapa korban dan keluarganya, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi kepada semua pihak kaitannya dengan adanya korban. Nah, ini dalam perkembangan terakhir ini sangat luar biasa. Wujud mengapresiasi atas perannya itu kita berikan Kompolnas Award tahun 2024 itu yang terbaik. 2025 Pusdokes masih masuk 5 besar. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Jutaan penerima manfaat telah menikmati makan bergizi gratis. Dengan sepenuh hati, Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan astacita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama.
Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Nice and sick. Berani bicara, selamatkan sesama. Hadirnya Pusdokes Polri diharapkan mampu melayani dan berkontribusi nyata, khususnya dalam pengungkapan kasus-kasus kriminalitas, bencana alam, kecelakaan, maupun identifikasi jenazah yang memerlukan bantuan teknis kedokteran forensik Polri, DVI, dan DNA. Terhadap para korban meninggal dunia, tim Pusdokes Polri sigap melakukan masing-masing tugasnya. Langkah awal, tim melakukan pemeriksaan data postmortem. Pada tahap ini, jenazah manusia diperiksa untuk mendeteksi data biometrik sebanyak mungkin, di antaranya mencakup sidik jari, odontologi atau pemeriksaan gigi, profil DNA, serta indikasi fisik seperti tato, bekas luka, atau implan bedah yang mungkin unik bagi korban. Selanjutnya, pemeriksaan data antemortem. Kerabat terdekat diwawancarai mengenai anggota keluarga mereka yang hilang untuk mengumpulkan informasi tentang korban. Seperti postmortem, data biometrik juga dapat dikumpulkan, terutama sidik jari, DNA, data odontologi, dan data medis. Setelah data postmortem dan antemortem terkumpul, tim akan membandingkan dan merekonsiliasi kedua set informasi tersebut untuk mengidentifikasi korban. Identifikasi hanya dimungkinkan jika terdapat kecocokan 100% antara data antemortem dan postmortem pada DNA dan atau data odontologi dan atau sidik jari. Beragam tantangan pun dihadapi tim Pusdokes Polri, khususnya tim DVI, dalam mengidentifikasi korban meninggal. Kondisi jenazah korban bencana ini juga berbeda-beda ya, dari mulai kerusakan yang biasa sampai mungkin tingkat kesulitan yang cukup berat. Dan tentu ini memerlukan proses pemeriksaan yang cukup teliti dan cukup panjang. Proses pemeriksaan DNA juga sekali lagi memerlukan waktu berdasarkan kondisi korban pada saat ditemukan, dan juga sosialisasi kepada keluarga agar mereka sabar dan juga bisa bekerja sama membantu proses identifikasi. Data pembanding dari korban dengan antemortem dari keluarga ini juga tidak mudah. Ada tantangan tersendiri ya. Pemeriksaan antemortem di wilayah kita bandingkan dengan hasil DNA dari postmortem di TKP atau di Pusdokes Polri seperti itu. Pada proses identifikasi, unsur pendukung Pusdokes, yaitu Biro Laboratorium atau Rolab Dokes berperan. Rolab Dokes terdiri dari Bitlab DNA dan Bitlab Biometrik, Matfakes, dan Farmapol. Bitlab DNA melaksanakan pengujian DNA forensik melalui pemeriksaan spesimen tubuh manusia dan material biologis barang bukti. Guna kepentingan pengungkapan perkara, Bitlab DNA juga melakukan pengumpulan dan penyimpanan sampel, pembuatan profil DNA, dan pengolahan data profil DNA kriminal maupun DNA non-kriminal dalam sistem informasi data. Lab DNA Pusdokes Polri telah dipercaya oleh penyidikan membantu penyidik dalam mengungkap perkara-perkara pidana khususnya. Karena pada mengungkapkan kasus pembunuhan pada seorang tenaga kesehatan, itu Dr. Mawarti di Papua, dengan melakukan proses pemeriksaan DNA yang diambil dari tubuh korban, akhirnya kita bisa mengungkap siapa pelaku kejahatannya. Di samping itulah, DNA Rolab Pusdokes Polri ini juga merupakan bagian tim DVI yang mendukung pengungkapan identitas korban bencana, baik itu tadi bencana alam maupun bencana buatan, melalui proses pemeriksaan DNA. Dan dalam hal pelaksanaan tugasnya, lab DNA juga didukung dengan
bank data DNA kriminal yang lama telah tersusun sejak tahun 2009. Selanjutnya, laboratorium biomedik terdiri dari laboratorium toksikologi yang memiliki alat utama untuk pemeriksaan narkotika secara kualitatif. Laboratorium mikrobiologi memiliki alat seperti automated extraction serta berbagai alat dengan teknologi terkini untuk mendeteksi bakteri-bakteri berbahaya. Seperti yang dilakukan terhadap bahan baku makan bergizi gratis, Pusdokes Polri melakukan pengujian mikrobiologi dan uji kimia untuk mendeteksi cemaran bakteri seperti E. coli dan Salmonella, serta memastikan tidak ada bahan kimia berbahaya. Laboratorium DNA dan biomedik yang dimiliki Pusdokes Polri telah terstandar internasional. Lab DNA dan lab biomedik Pusdokes Polri alhamdulillah telah terakreditasi ISO sejak tahun 2017 yang sifatnya internasional. Sehingga sistem manajemen mutu laboratorium dapat terkontrol dengan baik dan hasil pemeriksaannya juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pusdokes Polri juga telah bekerjasama dengan lembaga forensik dan institusi internasional lainnya seperti ASEAN Forensic Science Network untuk transfer ilmu dan teknologi terkini serta peningkatan kapasitas laboratorium termasuk juga personilnya. Unsur pendukung Pusdokes Polri lainnya yaitu material fasilitas kesehatan atau Matfakes dan farmasi kepolisian atau Farmapol. Secara garis besar, Matfakes bertugas menyediakan logistik material kesehatan dan material non-kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, dan laboratorium kedokteran kesehatan. Sedangkan Farmapol merupakan penyedia obat-obatan di Dokes Polri yang juga melakukan pengembangan dan penelitian produksi farmasi untuk mendukung tugas operasi kepolisian. Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, modern dan terpercaya di lingkungan Kepolisian Negara Indonesia, Pusdokes Polri sekali lagi melalui Matfakes dan Farmapol secara aktif membangun sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dan mitra eksternal, di antaranya dengan Kementerian Kesehatan, berikutnya dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan industri farmasi dan distributor resmi tertentu lainnya, termasuk Kementerian Perindustrian serta pihak-pihak yang lain. Mutu produk farmasi dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Jutaan penerima manfaat telah menikmati makan bergizi gratis. Dengan sepenuh hati, Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia.
Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Pusdokes Polri memiliki unsur pelayanan yang terdiri dari Rumah Sakit Bayangkara dan Satuan Kesehatan Mabes Polri. Saat ini, total ada 59 rumah sakit Bayangkara di seluruh Indonesia dan 612 vaskes primer. Rumah Sakit Bayangkara dan Satuan Kesehatan atau Satkes di tingkat Mabes Polri, di mana dalam hal peran fungsinya memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga dan masyarakat. Pelayanan yang diberikan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan umum, gigi, dan spesialistik. Termasuk di dalamnya juga penanganan korban bencana misalnya. Jadi di rumah sakit pun ada peran fungsi kedokteran kepolisiannya. Ada juga pelayanan forensik termasuk pemeriksaan visum et repertum untuk kepentingan penyidikan. Di dalamnya juga ada kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan dukungan bakti kesehatan, bakti sosial, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis. Rumah Sakit Bayangkara adalah rumah sakit milik Polri yang berada di bawah operasional Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri. Hal ini berbeda dengan rumah sakit umum yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah daerah atau rumah sakit swasta yang dikelola pihak swasta. Beberapa rumah sakit Bayangkara, seperti Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, merupakan rumah sakit rujukan pembantu untuk perawatan pejabat tinggi negara, termasuk kepresidenan dan menteri. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri sebagai pusat kedokteran kepolisian atau kedokteran forensik dalam rangka mendukung tugas pokok kepolisian. Yang kedua, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi keluarga besar anggota Polri, ASN Polri, keluarga dan masyarakat umum. Yang ketiga, sebagai pusat rumah sakit pendidikan untuk tenaga paramedis, dokter umum, spesialis dan subspesialis dan fellowship. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri atau Rumah Sakit Raden Said Sukanto berada di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Rumah sakit seluas 4,87 hektar ini menjadi pusat rujukan nasional dan memiliki tim dokter profesional. Untuk Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri punya kekhasan khusus dibanding rumah sakit yang lain, di mana kita sebagai pusat rujukan utama rumah sakit Bayangkara lainnya dalam bidang kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan unggulan berbasis teknologi modern, termasuk dalam bidang onkologi dan radioterapi. Fasilitas radioterapi yang dimiliki memenuhi aspek keselamatan dan siap memberikan layanan radioterapi yang aman, efektif, dan bermutu tinggi bagi pasien onkologi. Selain itu, ada juga layanan terapi oksigen hiperbarik, yaitu pengobatan yang dilakukan dengan cara memberikan oksigen murni 100% dalam ruangan khusus bertekanan udara tinggi untuk dihirup pasien. Terapi hiperbarik dapat membantu memperbaiki jaringan yang rusak akibat radioterapi pada beberapa kondisi kanker. Selanjutnya, masyarakat juga bisa mendapatkan layanan fisioterapi untuk pemulihan pasca cedera atau operasi. Dalam perkembangannya, sejumlah tantangan pun
dihadapi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kita siap melayani seluruh pasien anggota Polri, keluarga, dan masyarakat. Kita harus meningkatkan kompetensi dokter sebagai dokter subspesialis dan alat penunjang modern dan sarana prasarana. Meningkatkan kemampuan Scientific Criminal Investigation atau SCI sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Polri dan juga masyarakat luas, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 juga terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri saat ini telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, rumah sakit tipe A lainnya, asuransi kesehatan, dan kementerian lembaga lainnya. Seiring perjalanannya, Rumah Sakit Bayangkara terus menunjukkan pelayanan terbaiknya, bukan hanya bagi anggota Polri dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat luas. Mengikuti perkembangan era digitalisasi, Pusdokes Polri juga mengambil langkah progresif dengan menyediakan platform digital guna mempermudah akses informasi dan layanan bagi masyarakat serta anggota Polri. Di antaranya, melalui website resmi Pusdokes Polri yang menyajikan berbagai fitur seperti layanan kesehatan online, panduan kesehatan, serta kontak darurat dan informasi fasilitas. Pusdokes Polri juga terus berupaya mengembangkan digitalisasi layanan kesehatan dengan mengembangkan aplikasi kesehatan Psikobar, yaitu aplikasi yang dirancang khusus untuk mempermudah personil Polri dalam mengakses layanan kesehatan di Satker Mabes Polri. Selain itu, ada juga aplikasi R-Rikesim, yaitu pemeriksaan kesehatan berbasis teknologi secara online dalam proses penerbitan SIM. Pusdokes Polri mentargetkan penguatan layanan kesehatan berbasis transformasi digital dengan beberapa fokus utama agar digitalisasi ini bisa diterapkan langsung di pelayanan Pusdokes Polri, baik itu di Rumah Sakit Bayangkara melalui RK Medis, pengembangan e-health Polri termasuk juga telemedicine untuk pelayanan jarak jauh bagi anggota Polri di daerah terpencil. Peningkatan kemampuan data analitik termasuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Integrasi dengan sistem kesehatan nasional melalui Satu Sehat Kemenkes misalnya juga kita kedepankan. Kita juga melaksanakan pelatihan SDM melalui digital health agar tenaga kesehatan kita mampu mengelola sistem informasi medis yang modern dan baik. Pusdokes Polri semakin memperkuat posisinya sebagai lembaga yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Kita melihat peran pelayanan yang diberikan oleh Pusdokes itu setiap waktu dan setiap tahun terus mengalami peningkatan optimalisasi sebagaimana yang diharapkan tidak hanya Polri tapi juga masyarakat. Oleh karena itu, ketika masyarakat berharap besar kepada pelayanan Polri, Pusdokes salah satu yang bisa menjawab secara optimal. Melalui dedikasi dan pelayanan profesional, Pusdokes Polri terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pusdokes Polri berkomitmen menyelenggarakan kedokteran kepolisian serta pelayanan kesehatan kepolisian secara profesional, modern, dan akuntabel. Menjalin kepedulian terhadap masyarakat melalui pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian sejalan dengan cita-cita Polri dalam mewujudkan Indonesia maju yang aman, tertib, dan berkeadilan melalui kepolisian yang berorientasi pada masyarakat. Salam presisi.